Ya udahlah, aku jalani aja gitu. Aku ikut semua proses penyeleksiannya. Kalaupun keterima ya alhamdulillah. Kalau gak keterima ya udah gak apa-apa, masih ada tahun selanjutnya kalau misalkan memang masih ada programnya gitu. Jadi pas satu langkah lagi nih, kayak turun lah semangat aku. Kayaknya aku bakal gagal. Sayang loh, ini pengalaman aku gitu, pengalaman aku di SMA tuh bisa dikatakan harus terus dikembangkan, jangan ada cut dulu, jangan ada cut dulu gitu. Gak apa-apa lah, terobos aja. Masalah hasil nanti itu rezeki aku mungkin, kalau misalkan emang lulus, kalau enggak ya udah gak apa-apa gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Kokopon Podcast. Oke, pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Setelah kemarin udah ikut pelatihan jadi ajudan milenial, dan sekarang alhamdulillah bisa hadir nih di acara Kokopon pada hari ini. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, buat tanya-nanya nanti nih. Sebelum ke situ kita tanya dulu nih, siapa ini dia, siapa namanya, biar tahu. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak taruh. bukan tak sayang gitu. Iya betul. Kita harus dulu ya. Coba langsung aja, coba. Oke, selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang buat teman-teman semua yang nonton di YouTube, yang nonton di Instagram, dan yang mendengarkan di Spotify. Perkenalkan, nama aku Sofi Rahayu Sukma, anggota Dewan Organisasi Cabang Kota Tasikmalaya, bidang kegiatan kepramukaan. Oke. Dan IG-nya apa nih? Sekali Oh iya, bukan aku ya, tapi Kak Agni yang nyuruh. Instagram aku @sofi_rs_i ya. Siap, oke. Sebelum kita nanya ke pembahasan yang inti nih, saya mau tanya dulu nih tentang kemarin bagaimana sih kesannya kepilih jadi ajudan milenial. Oke, kesan ya, yang pasti ketika dapat informasi kalau aku lolos jadi ajudan milenial gubernur tahun 2022, yang pastinya bersyukur ya, alhamdulillah ternyata bisa lolos. Percobaan pertama kali langsung lolos, dan yang pastinya bukan hanya untuk coba-coba ya, tapi untuk mencari pengalaman dan pengetahuan baru untuk aku di usia muda gitu. Dan yang lainnya itu bangga karena bisa membanggakan orang tua juga, karena alhamdulillah dari orang tua juga mendukung penuh untuk aku bisa terus berkegiatan sampai sekarang, dan alhamdulillahnya sekarang sudah masuk ke tingkat provinsi begitu. Alhamdulillah. Amin. Nah, gimana sih rasanya gitu kan? Mungkin Kak Sofi juga gak sadar nih, gak nyangka bisa kepilih. Gimana tuh? Yang pastinya tuh sadar gak sadar sih Kak ya. Saat itu tuh pertama kali aku dapat informasi dari Instagramnya JFL tuh ada open recruitment katanya di tahun 2022. Nah, di sana aku baca persyaratan-persyaratannya, dan ada tekad tersendiri nih dari diri sendiri bahwa aku coba masuk gak ya, aku coba seleksi gak ya gitu. Dan akhirnya aku bikinlah materi gitu yang akan aku angkat, dan emang dari diri aku tuh pengen banget nanya gitu ke seorang pemimpin, ke seorang pimpinan gitu, untuk menjadi seorang pemimpin itu tipsnya kayak apa sih, problem solvingnya sebagai seorang pemimpin itu kayak apa sih gitu. Nah, aku ngangkat tema itu dan melakukan yang lain gitu, kayak proses seleksi yang lainnya. Terus ketika aku akhirnya syuting lah buat prasyarat juga, kirim. Nah, di sana aku nggak mikir kayak aku harus lolos nih, aku harus lolos kayak gitu, tapi ya udahlah, aku jalani aja gitu. Aku ikut semua proses penyeleksiannya. Kalaupun keterima ya alhamdulillah, kalau gak keterima ya udah gak apa-apa, masih ada tahun selanjutnya kalau misalkan memang masih ada programnya gitu. Jadi sadar gak sadar ketika dapat informasi lewat email pribadi bahwa aku lolos tahap kedua, dan di sana tuh mulai kayak wah, satu langkah lagi nih aku bisa gitu. Ya. Nah, sebelum keterima, ada gak rasa gak percaya diri kah, atau gimana di hati kakak sendiri tuh gimana? Kalau rasa tidak percaya diri ada ya, karena senior aku di sekolah juga pinter banget gitu, dari segi keorganisasiannya, dari segi akademinya juga pinter gitu. Ketika sama-sama upload, duluan beliau mengupload persyaratan dan lain halnya, di sana mulai turun lah semangat aku. Kayaknya aku bakal gagal nih, karena senior aku nih apa ya, kayak pinter banget lah gitu, lebih dari aku gitu.
Dan di sana kayak udahlah aku mundur aja deh yang tahun sekarang, aku tahun depan aja gitu. Tapi setelah mikir lagi gitu, sayang loh ini pengalaman aku gitu, pengalaman aku di SMA tuh bisa dikatakan harus terus dikembangkan, jangan ada cut dulu, jangan ada cut dulu gitu. Gak apa-apa lah, terobos aja. Masalah hasil nanti itu rezeki aku mungkin kalau misalkan emang lulus, kalau enggak ya udah gak apa-apa gitu. Tidak percaya dirinya sih dari sana gitu, ketika ada senior yang lebih pintar ikut seleksi, aduh udahlah kayaknya nggak masuk gitu, dan ternyata qadarullah aku alhamdulillah bisa gitu. Nah mungkin setelah itu mungkin kita ambil pelajaran dari sana ya Kak. Kadang-kadang apa yang menurut kita gak baik bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Dan apa yang menurut kita baik itu jadi gak baik juga untuk kita ya Kak. Dan mungkin dengan pesimis itu tapi bisa berubah menjadi optimis kan. Karena kesuksesan itu bukan hanya sekedar kita berdiam diri ataupun melihat orang saja, tapi kita juga harus mengikuti langkah dari teman-teman kita yang sudah sukses ya Kak, betul? Iya, karena emang dari aku sendiri langsung menerapkan gitu setelah itu kayak jangan dulu berekspektasi, jangan dulu menganggap aku tuh gak bisa gitu, tapi untuk sekarang ini karena yang namanya proses, jalani aja gitu, apapun hasilnya nanti gimana nanti, yang penting tugas kita adalah terus ikhtiar gitu, terus mengembangkan diri, terus memperbaiki diri juga gitu, jangan ada kata insecure lagi untuk diri sendiri gitu sih. Dari sana aku belajarnya. Mungkin di sana juga banyak pembelajarannya dari teman-teman sekarang ya yang baru-baru ketemu, baru kenal, jadi bisa kita termotivasi lagi ya Kak, depannya. Dan di sana juga mungkin banyak ilmu yang bisa didapat dari kegiatan tersebut. Dan mungkin untuk sekarang nih kan kemarin udah ikut pelatihan kayak apa saja yang udah didapat ilmu yang bisa? Yang pastinya ilmu yang didapat tuh banyak banget ya, terlebih ketika kita bertemu dengan banyak orang dari beberapa daerah juga gitu. Jadi aku belajar bahasa orang lain juga, aku belajar bahasa Indonesia yang baik lagi gitu, karena aku tuh bahasa Indonesia terkadang dicampur-campur dengan bahasa Sunda gitu. Dan teman-teman ajudan yang lain kan ada yang dari luar Sunda juga kan gitu. Jadi mereka tuh nanya, ini apa ya gitu. Nah di sana aku belajar lagi untuk berbahasa Indonesia yang baik. Yang baik itu kayak apa gitu. Kalaupun emang harus baku, aku gak bisa baku, tapi setidaknya aku memahami gitu bahasa Indonesia. Terus untuk materi-materi terkait ajudannya, di sana aku belajar banyak bahwa untuk menjadi seorang ajudan tuh bukan hanya untuk bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi seorang ajudan tuh kita harus bisa loyalitas yang tinggi gitu, harus memiliki jiwa loyalty yang sangat tinggi kepada pimpinan gitu. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik juga untuk diri sendiri, harus bisa on time, harus bisa disiplin, harus bisa memanage waktu dengan baik gitulah gitu. Banyak banget ya yang bisa didapat dari ilmunya. Dan juga suatu pengalaman yang luar biasa juga bisa jadi ajudan seorang gubernur dan orang lain mungkin pengen seperti itu, pengen berada di posisi Sophie sekarang, tapi ya mungkin kalau orang lain belum waktunya dan Sophie ini sebagai orang yang beruntung yang bisa jadi ajudan, masa mungkin lebih bangga ya daripada ini. Dan ingat kata dari AA ini, jangan menjadi sombong. Dikala orang lain mau gini, maka intinya kita harus lihat dulu ke belakang, jangan lihat ke atas, lihat ke belakang, lihat orang lain dulu kita seperti ini. Jadi supaya kita itu gak mau ke tinggi itu gak sombong, ya gitu. Mungkin selanjutnya nih untuk tugasnya sendiri nanti kapan gitu kan? Kalau untuk penugasan sendiri, untuk aku sendiri belum menentukannya, karena untuk sekarang itu kemarin masih difokuskan untuk yang bulan April dulu gitu. Karena kan mau Idul Fitri juga ya. Jadi belum ada penugasan yang pasti untuk yang lain. Berarti kemarin berarti cuma dapat materi doang ya Kak? Iya, materi dan kalau bisa diimplementasikan dulu ketika kita pulang ke daerah gitu. Siap. Nah untuk sekarang nih kesibukannya apa? Selain tadi? Kalau untuk sekarang kesibukan mungkin berusaha untuk fokus banget di Gema Ramadan Dewan Kerja gitu ya. Nah, sekalian untuk spill ya Gema Ramadan kegiatan di Dewan Kerja gitu. Aku berusaha untuk fokus di sana.
dan memberikan yang terbaik lah untuk Dewan Kerja dan organisasi lainnya. Alhamdulillah gitu. Nah buat teman-teman juga nih jadi keboj. Iya, di-spill ya tadi kemarin tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman juga nih, buat Pramuka Kota Tasikmalaya ya, baik itu dari segi penegak, penggalang, pendega, Siaga juga. siaga, bisa ikutan nanti nih ya. Iya, kegiatan Gemar Ramadan. Karena yang aku tahu gitu kegiatan Gemar Ramadan ini tuh peminatnya tuh suka banyak sekali ya, karena Iya, bisa dikatakan betul. setahun sekali ya, Iya, dan iya. hanya di bulan Ramadan, jadi mengisi kegiatan di bulan Ramadan juga. Dan dari tingkatan siaga sampai pandega Pandega. itu diadakan di sini. Untuk tempatnya sendiri nanti di mana ya? Untuk tempat, Hmm. untuk tempat sendiri kita rencana di yang ada di Kota Tasik lah. Kita pengennya di Gedung Kesenian, tapi itu belum pasti sih. Mudah-mudahan Dan- bisa. Ya mudah-mudahan ini, soalnya kan ini keadaan masih pandemi juga ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan terus sekarang bisa offline gitu. Amin, amin. Nah kembali lagi nih Kak, ke yang tadi pembahasan pertama nih. Untuk persyaratannya sendiri buat kita ngajuin jadi ajudan milenial itu apa aja sih? Kalau untuk Persyaratan persyaratan umumnya? sendiri, persyaratan umum tuh kita bikin sebuah artikel yang kayak esai gitu tentang apa sih yang jadi tujuan kita untuk gabung di JFL ini, terus bikin vlognya juga gitu. Kalau kemarin bahas apa vlognya? Kalau aku kemarin ngebahas tentang problem solving ya, karena kan seorang pemimpin tuh harus paham ya ilmu problem solving atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita menyelesaikan semua masalah gitu. Nah untuk aku sendiri kan terkadang masih pelin-pelan gitu ketika mengeluarkan sebuah kebijakan tuh langsung mikirnya gini, ini tuh kebijakan ini tuh bijak gak sih? Bener atau enggak ya? Iya benar atau enggak gitu, karena takutnya aku mengeluarkan sebuah kebijakan ini tuh hanya beruntung untuk aku sedangkan yang lain enggak gitu. Nah aku pengen belajar untuk bisa percaya diri lah ketika memutuskan sebuah keputusan gitu. Karena kesuksesan juga kita harus percaya diri. Kalau kita mau sukses ya kita harus percaya diri. Kita harus punya talent. Kalau kita nggak percaya diri, buat apa percuma? Iya. Tapi kalau kita nggak punya talent, tapi kita terus belajar dan percaya diri, insya Allah kedepannya bakal lancar. Iya. Oke, nah kembali lagi yang udah disebut udah Iya. dibahas nih. Untuk Gemar Ramadan sendiri nanti itu apa aja sih lomba-lombanya? Kalau untuk Gemar Ramadan tahun ini dari aku dan kakak yang lain merencanakan itu 7 mata lomba ya. Wow, banyak banget ya. Tapi karena spesial gitu. Iya, spesial juga karena ini tuh bisa dikatakan Gemar Ramadan terakhir ya di periode 2017 sampai 2022, di masa baktinya Kak Wisnu dilanjut masa baktinya Kak Ilham gitu. Jadi untuk tahun sekarang harapan dari aku Gemar Ramadannya tuh bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa Yang gitu. beda Yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan tahun-tahun sebelumnya tuh terhalang sama pandemi juga. Jadi ya bisa dikatakan kreativitas kita tuh nggak maksimal gitu. Dan untuk tahun sekarang harapan dari aku dan teman-teman Dewan Kerja yang lain juga bisa memberikan kesan terbaik gitu di masa periode 2017-2022 ini gitu, dan menciptakan bulan Ramadan tahun ini tuh sangat sparkling dan colorful lah gitu. Oke. Jadi pada tahun sekarang itu lebih spesial daripada tahun berikutnya ya. Spesial banget. Karena kita mengaca ke belakang ya Kak. Untuk Gemar Ramadan sendiri tahun kemarin kan bisa dibilang kita hanya bisa di rumah, bisa Iya. lihat aja ya. Dan sekarang mungkin mudah-mudahan bisa offline dan juga Iya. bisa lebih meriah juga. Benar. Karena kan ini sebagai penutup juga bagi anggota Dewan Kerja Cabang sekarang ya Kak, Iya. untuk masa baktinya. Dan untuk lombanya sendiri itu apa ya Kak? Kalau untuk mata lombanya sendiri kan itu ada 7 ya. Nah, yang pertama tuh ada azan, ada MSQ, terus ada fashion show, ada baca sajak, ada melukis payung gelis, terus ada LLI atau lomba lagu Islami, dan yang terakhir tuh ada lomba apa tadi yang belum disebut, rangkai buket sama itulah melukis payung gelis. Siap. Ya. Pokoknya ada 7 ya. 7. Jadi di situ juga berarti di perlombaan kita sendiri itu dimasukin kayak unsur agama juga ya. Terus itu unsur kreatif kita sebagai pramuka, dan Iya. juga jangan lupa tidak meninggalkan budaya kita. Bener banget. Karena kita tahu Kota Tasik itu identik dengan Payung gelisnya. Jadi
sebagai kita sebagai pramuka juga harus apa namanya itu harus bisa melestarikan ya, bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga kita harus melestarikan dan juga menjaga. Karena ini sebuah apa namanya itu sebuah apa namanya? Ini sebuah warisan tak benda kalau nggak salah. Warisan untuk kita supaya kita bisa menjaganya, betul kan? Oke, untuk cara-cara selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya untuk tingkat siaga sendiri kan tadi ada 7 ya, 7 mata lomba. Untuk siaga sendiri apa aja sih mata lombanya? Kalau untuk tingkat siaga dari kita itu memberikan kesempatannya 3 lomba ya, 3 mata lomba. Yang pertama itu ada lomba sajak, yang kedua ada lomba azan, dan yang ketiga ada lomba fashion show. Gitu. Untuk tingkat penggalang? Kalau tingkat penggalang lumayan banyak ya, yaitu ada sajak, ada fashion show, ada LLI, ada Nakai Juket, sama Lukis Payung Gelis. Sama MSK satu lagi ya. Untuk penegak semuanya? Untuk penegak semuanya, hanya saja ada tambahan 1 lomba lagi, tapi nggak dimasukkan lomba, tapi lebih ke penilaian kalau nggak salah. Jadi di fashion show itu kan pasti ada make up ya. Nah kalau untuk penegak sama pandega, si make upnya tuh harus ada peserta lagi gitu. Oh, jadi kita pas nge-make up itu ditilai? Ditilai, tapi nggak dimasukkan ke lomba sih. Oke, bagus sekali. Lebih ke penilaian ya, penilaian. Siap. Dilihat tadi dari mata lombanya sendiri kan banyak juga dari segi agamanya juga ya. Terus dari segi Islami, iya benar. agama Islami semua ada sih. Agama. Gak salah sih, gak salah. Dari seninya juga ada. Seninya ada, dari segi apa sih yang payung gelisnya ya, itu apa yang warisannya? Iya, warisannya ya. Karena kita tahu ya, untuk generasi muda sekarang kadang-kadang kita sering terlupakan dengan warisan yang diberikan oleh nenek moyang kita ya. Kita malah lebih ke budaya orang lain, lebih menyukai orang lain, sedangkan budaya kita nggak dilestarikan. Benar banget. Itu adalah kekayaan kita, kekayaan Tasikmalaya, kekayaan Indonesia yang patut kita banggakan dan bisa lestarikan gitu. Karena Kota Tasik itu terkenal dengan payung gelisnya ya. Jangan lupa payung gelis. Iya, payung gelis. Dan orang-orang yang pun Gelis-gelis dong, iya gak? Iya dong. gantengnya kan ada. Ganteng ada lah, cantik dan ganteng gitu. Nah, gitu ya. Biar balance lah. Ya, gitu. Nah, untuk kerjanya sendiri nih, untuk dari segi payung gelis itu apa aja sih kerjanya? Kalau payung gelis sendiri kan masuknya ke lukisan ya, dari seni yang pastinya itu dari segi keindahan ya, keindahan lukisannya, terus dari segi kreativitas yang pelukisnya itu mau melukis apa, dan harus ada maknanya ya, filosofinya. Jadi ketika kita misal ambil temanya tuh flora atau tentang bunga-bunga, nah itu tuh harus ada filosofinya gitu. Kenapa sih kita ambil tema ini gitu? Contoh kita bunga ini. Misal contohnya bunga anggrek nih. Nah, itu tuh kenapa kita sih milih anggrek gitu? Karena bunga anggrek tuh aku suka bunga anggrek, karena bunga anggrek tuh lucu, karena bunga anggrek tuh ini dan lain-lain. Pokoknya harus ada filosofinya gitu lah, kurang lebihnya kayak gitu. Untuk dari segi fashion show sendiri itu gimana? Segi fashion show? Kalau untuk dari segi fashion show sendiri, yang pastinya dari segi itu ya apa look ya, dari segi look gitu, dari segi pakaian dan kerapihan mungkin. Tapi untuk lebih rincinya lagi ikuti aja lah pokoknya lombanya ya. TM-nya ya? TM-nya harus ikuti kapan, pokoknya stay tune aja di IG. Kami masih misterikan. Masih misterikan untuk tanggal-tanggal dan waktu-waktu. Teman-teman semuanya harus terus pantengin IG-nya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikut dan juga alhamdulillahnya bisa menang juga. Tapi ingat ya, jangan cari juaranya, tapi yang cari pengalaman dan keseruannya gitu di bulan Ramadan ini. Tapi kalau misalkan juara berarti itu bonusnya, tapi yang paling penting di sini adalah sportivitasnya dan pengalamannya gitu. Nah, untuk kakak sendiri nih, ngebahas tadi tentang Gemar Ramadan. Apakah kakak dulu pernah mengikuti Gemar Ramadan atau sekarang langsung jadi panitia nih? Kalau aku sendiri karena dulunya nggak pramuka ya, dan masuk pramuka itu ketika SMA, jadi aku langsung jadi panitia gitu. Panitia pas tahun kemarin? Iya, pas tahun 2021 ya. 2021. Gimana rasanya tuh kak setelah
kita nggak tahu nih kemana Ramadan itu apa, ini itu apa. Terus tiba-tiba kita jadi panitia, gimana Ras? Kalau pas jadi panitianya pastinya shock dulu ya. Tapi ini aku harus ngapain? Takutnya aku salah, takutnya beda jawaban. Ke orang ini kayak gini, ke orang ini kayak gitu. Tapi untuk dari segi mata lombanya itu nggak terlalu apa yang membuat kita pusing lah, karena aku juga punya teman yang aktif pramuka dari SMP. Nah itu mulai apa ya, kayak berteman baik lah, sering ngobrol-ngobrol juga. Katanya DKC Kota Tasik sering ngadain ini per tahunnya. Nah jadi sedikit banyaknya aku tahu lah tentang Gemar Ramadan lomba-lombanya. Tapi ketika jadi panitianya ya agak sedikit shock gitu, karena berbeda ya antara jadi peserta sama jadi panitia gitu. Karena apa ya sih faktor terjang jadi panitia tuh yang pastinya kita dari mulai persiapan nol banget sampai selesai itu kita tahu gitu jadi panitia. Kalau peserta mungkin pas daftar sama lomba dan kejuaraannya gitu. Dan sekarang nih, gimana rasanya tuh jadi ketua, bukan jadi ketua, jadi ketua pelaksana ya Kak, ketua pelaksana Gemar Ramadan. Karena kita tahu tahun-tahun kemarin kita terhalang sama pandemi ini, jadi otomatis yang tahun kemarin itu kita kan online, dan sekarang kita kemungkinan bakal offline ya Kak. Iya, mudah-mudahan. Gimana nih persiapannya untuk menghadapi Gemar Ramadan sekarang? Kalau dari aku sendiri yang pastinya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Firham dan Kak Upi yang sudah mempercayakan untuk Gemar Ramadan tahun ini tuh penanggung jawab kegiatan itu sama aku. Apa ya, yang persiapannya yang pasti karena ada dua opsi, antara online atau offline, kita persiapannya lumayan panjang juga. Dari bulan kemarin udah mulai persiapan dari apa ya, mata lombanya, teknisnya harus kayak apa, terus dan lain halnya itu udah dipersiapkan dari lama. Terus kalau untuk aku sendiri ada sedikit khawatir lah pasti ya, karena aku juga perempuan, jadi ketua pelaksana, terus ini tingkat kota juga, takutnya ada miskomunikasi atau ada berbeda pendapat gitu ya. Takutnya aku gak bisa menjadi penengah gitu. Tapi sejauh ini lancar lah, alhamdulillah. Karena dibantu juga sama kakak Dewan Kerja yang lain untuk kelancaran ini gitu. Oke, nah untuk kelancaran sendiri nih, kita tahu untuk nanti nih adakah ada yang spesial nih buat Gemar Ramadan sekarang, ada gak? Karena kan kita tahu untuk sekarang, dari sekarang itu masa baktinya mau hampir habis ya. Dan sekarang apakah ini tuh jadi ajang buat terakhir, bukan terakhir sih untuk lombanya sendiri ya, untuk periode sekarang gitu. Gimana nih? Kalau untuk yang spesialnya ada itu sih yang lomba baru ya, yang rangkai buket bunga. Karena setahu aku bukan buket bunga tapi buket makanan. Karena setahu aku yang sebelumnya tuh kita parsial ya kalau nggak salah. Untuk tahun sekarang kenapa kita ambil rangkai buket itu sebagai, karena biasanya kalau misalkan kelulusan kan biasanya dikasih buket. Karena ini akhir periode juga, nah aku ingin ngadain lomba ini tuh sebagai kayak penghargaan lah bahwa kita mau lulus gitu di periode 2017-2022. Mungkin itu jadi awal juga buat nanti buat periode yang barunya jadi gitu. supaya apa tuh, kita punya kesan nih. Tahun dulu kita punya ini nih, jadi itu jadi suatu kenangan buat kita gitu. Jadi pembanding lah ya. Iya, bukan pembanding sih, kenangan. Kalau pembanding iya sih, agak gimana gitu ya kalau pembanding. Sebagai kenangan dan juga sebagai pelajaran untuk kedepannya. Karena kan setiap acara pasti adalah yang namanya evaluasi. Nah di situ kita bagaimana caranya supaya evaluasi itu bisa untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk acara-acara berikutnya, gitu ya kan? Betul banget sih. Apa sih yang salah? Gak ada yang salah di sini ya, tapi kita sama-sama belajar gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri kan offline ke online. Untuk lombanya sendiri kan ada yang offline, Iya, ada yang offline, ada yang online. Untuk yang online sendiri apa aja tuh? Kalau yang online sendiri itu ada Sajak, ada Azan, ada MSI, LLI. Tapi ada sebagian lomba yang bukan mungkin lagi, misalnya 5 besar atau 3 besar itu di offline kan gitu. Untuk yang offline sendiri, yang jelas itu pasti rangkai buket itu pasti offline, fashion show pasti offline gitu. Sama sampai melukis ya? Iya, sama yang melukis
situ pastilah pasti offline. Semoga untuk acara nanti kita bisa apa namanya tuh bisa sukses ya. Amin, mudah-mudahan. Ya bisa sukses dan Pramuka Kota Tasik bisa semakin maju Amin, dan bisa amin, semakin amin. berkembang dan mungkin bisa melebihi dari yang lainnya. Ya mudah-mudahan. Pokoknya jadi tampil, jadi pro. Itu kan jargon kita ya. Iya, jargon kita, moto kita ya, moto Kota Tasik. Untuk jargonnya sendiri nih, buat terima Ramadan ada nggak? Atau masih dimisterikan? Itu masih jadi misteri ya untuk jargonnya. Ya pokoknya ikuti aja, pantengin terus di Instagram DKC Kota Tasik. Siap, Ya. jangan lupa nih. Dan mungkin untuk terakhir nih Kak, buat pesen-pesen semuanya buat teman-teman nih. Kan untuk masa bakti sekarang mau selesai, gimana sih pesan-pesannya buat teman-teman semuanya, buat teman-teman seperjuangan kakak? Kalau dari aku sendiri untuk kakak semuanya yang mungkin akan menjadi purna, dari aku terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk aku menjadi bagian dari keluarga besar Dewan Kerja Cabang Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran hidup yang harus aku tempuh karena pengalaman hidup kakak semuanya itu pastinya lebih lama, lebih duluan dibanding aku. Dan untuk kakak semuanya sehat selalu, mudah-mudahan disukseskan dari segi karir dan lain halnya. Yang pastinya jangan pernah bosan untuk terus membimbing aku dan memberikan semangat untuk aku bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Tasik khususnya dan untuk diri aku sendiri sih. Dan terakhir kali lagi nih, buat pesan-pesan diri sendiri, harapan kedepannya gimana? Kalau untuk aku sendiri harapannya aku bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan aku bisa membawakan orang tua aku bisa menjadi contoh yang baik buat banyak orang dan tidak pernah melupakan 3 kata yang jangan pernah dilupakan oleh siapapun, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Karena dengan 3 kata itu aku selalu menganggap diri aku itu gak bisa apa-apa, maka dari itu aku pasti dan selalu menjalankan 3 kata itu. Ketika aku kesusahan, aku harus meminta tolong, jangan ragu untuk meminta tolong. Dan ketika aku salah, jangan ragu untuk meminta maaf. Dan ketika sudah diberi bantuan dan lain halnya, aku harus mengucapkan terima kasih sebagai apresiasi terbaik dari aku untuk yang lain gitu. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya, melihat dari tadi, kesimpulan dari mulai kakak menerangkan soal bagaimana caranya menjadi ajudan milenial, bagaimana tata caranya. Mungkin kalau dirangkum dari tadi perkataan kakak sendiri, yang saya dapat itu berusaha buat untuk terus lebih baik dan jangan pernah menyerah, jangan pernah kita punya rasa minder kepada seseorang. Justru kita jadikan minder itu suatu penyemangat buat kita buat lebih baik lagi. Dan juga jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih hebat, jangan pernah merasa kita sombong, jangan pernah seperti itu. Dan intinya benar kata kakak Sophie sendiri, jangan pernah harus merasa bahwa kita itu gak bisa sendiri. Maksudnya sendiri kita harus bersama-sama karena manusia itu jiwa yang sosial ya. Iya, manusia yang sosial. butuh bantuan orang lain. Jadi intinya kan jangan lupa untuk minta maaf, tolong dan juga terima kasih. Siap. Dan mungkin itu saja yang kita mau sampaikan. Sebelum menutup nih, sekali lagi buat promosi. Apa? Promosi apa nih? Buat pertama mungkin buat kemarin lagi dan juga IG-nya atau iya, buat teman-teman semua, buat kakak semua, dari aku nanti setelah surat edarannya teredar, jangan lupa untuk daftar mengikuti Gemar Ramadan. Kita sukseskan Gemar Ramadan tahun 2022 ya 2020. Ada menjadi lomba tahun. Jangan lupa sukseskan dan sportif ya dalam mengikuti lomba ini. Dan aku harap kakak semua selalu sehat di sana ya dan bisa mengikuti Gemar Ramadan ini dengan sangat meriah. Dan jangan lupa follow Instagram aku @sophie_rs. Terima kasih. Jangan lupa follow akun Instagram Agnia_Firdaus. Dan semangat buat Sophie yang bentar lagi mau lulus dan mudah-mudahan bisa keterima di unit yang diinginkan. Amin, mudah-mudahan. Dan ya, semangat.
pasti. Ini adalah suatu awal perjalanan. Iya. Karena setelah SMA, terus kuliah, dan kuliah. nanti setelah kuliah Apa nih? masih terus aja ya. Standar. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah nonton, dan mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang enak dan salah, karena kita di sini juga sambil belajar. Dan see you, bye bye.